Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardita Febriani dengan NIM 2402010200942. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Bisnis Big Data terhadap analisis laporan data penjualan FMCG di e-commerce tahun 2023. Tujuan dilakukan analisis ini yang pertama adalah untuk menilai apakah laporan kinerja memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence. Yang kedua, untuk menilai apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna. Yang ketiga, untuk menilai apakah kelemahan report sales and venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut. Dan yang terakhir, yaitu untuk menilai apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge. Menilai apakah laporan kinerja memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence. Apa itu business intelligence? Bisnis intelijen merupakan suatu cara untuk menjalankan bisnis menjadi lebih baik dengan menggunakan analisis data dan bertujuan untuk membuat pengambilan keputusan dalam usaha agar lebih efektif dan menguntungkan bagi pelaku usaha. Proses dalam bisnis intelijen melibatkan pengumpulan, analisis, dan penerapan data untuk menentukan keputusan yang strategis. Laporan kinerja dalam bisnis intelijen dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti basis data pelanggan, sistem informasi keuangan, dan saluran pemasaran digital. Setelah proses tersebut berhasil dilakukan, maka laporan kinerja disajikan dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami. Dalam suatu perusahaan, laporan kinerja dalam bisnis intelijen dapat membantu suatu perusahaan untuk memahami apa yang terjadi dalam bisnis mereka dan untuk memahami data-data penting dalam menentukan keputusan dan prediksi yang lebih tepat untuk kedepannya. Berdasarkan laporan kinerja atas data penjualan Fast Moving Customer Goods atau FMCG di e-commerce tahun 2023, laporan disajikan dengan baik dan mudah untuk dipahami. Penggunaan diagram untuk menyajikan data atas riset yang telah dilakukan membuat orang yang membaca laporan kinerja tersebut paham atas maksud dan isi laporan kinerja ini. Oleh karena itu, laporan kinerja tersebut sudah memenuhi syarat dalam Report in Business Intelligence. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan yang kedua, yaitu menilai apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna. Apa itu big data? Big data merupakan suatu istilah untuk menyatakan suatu data yang jumlahnya sangat besar, beragam, dan kompleks. Big data dapat memproses dan menggabungkan data dari berbagai sumber, sehingga perusahaan dapat mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperoleh wawasan yang berharga. Karakteristik utama dalam big data antara lain yang pertama, jumlah data yang besar atau volume. Yang kedua, kecepatan data yang dihasilkan, diproses, dan dianalisis atau velocity. Yang ketiga, banyaknya jenis data yang tersedia atau variety. Yang keempat, sejauh mana data tersebut memiliki tingkat keakuratan yang tinggi atau veracity. Dan yang terakhir, yaitu manfaat yang diperoleh setelah data dianalisis atau value. Berdasarkan laporan kinerja atas data penjualan Fast Moving Customer Goods atau FMCG di e-commerce tahun 2023, laporan tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode data crawling, yaitu dengan mengambil data secara otomatis dari beberapa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Dan yang kedua, penelitian ini dilakukan dengan skala data yang besar terhadap 270 subkategori FMCG, 38.185 brand, dan 10.712.117 produk listings.
Dengan menggunakan Big Data, laporan ini tentunya menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna seperti yang pertama, pengguna dapat mengetahui nilai penjualan dan volume transaksi pada sektor FMCG di e-commerce Indonesia pada tahun 2023 mencapai 57,6 triliun dan peningkatan transaksi sebesar 2,75% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, pengguna dapat mengetahui hasil analisis dari kategori produk dan kontribusinya terhadap total penjualan seperti perawatan kecantikan, makanan dan minuman, kesehatan, dan ibu dan bayi. Dan yang ketiga, laporan ini juga memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemilik usaha untuk membuat strategi pemasaran, penentuan harga, dan mengelola stok agar lebih efektif. Berdasarkan penjelasan terkait Big Data dan informasi yang disajikan dalam laporan, kita dapat menyimpulkan bahwa laporan yang dimuat oleh kompas.co.id tidak hanya memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan data, tetapi juga menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Dengan penyajian data berdasarkan analisis yang dilakukan, laporan ini tentunya sangat membantu pelaku bisnis FMCG dalam mengambil keputusan yang lebih baik di pasar e-commerce Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan yang ketiga, yaitu menilai apakah kelemahan report sales dan venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut. Dalam laporan data penjualan FMCG di e-commerce tahun 2023, terdapat kelemahan dari konsep visualisasi yang ditampilkan seperti yang pertama, konsep visualisasi pada grafik yang ditampilkan hanya berupa gambar statis dan sederhana, sehingga membuat pengguna tidak dapat mengeksplor atau menggali informasi lebih dalam. Yang kedua, meskipun dalam laporan menampilkan data atas peningkatan penjualan dan transaksi, namun itu hanyalah secara garis besar. Seharusnya, data yang disajikan menampilkan grafik yang menunjukkan perubahan sepanjang tahun atau dari bulan Januari sampai Desember. Yang ketiga, data yang ditampilkan pada grafik merupakan total dari keseluruhan, tidak dibagi berdasarkan kategori, juga tidak ada perbandingan antar kategori. Yang keempat, penggunaan warna dan layout pada grafik tidaklah seragam, sehingga dapat membingungkan pembaca. Dan yang terakhir, dalam laporan data penjualan tersebut tidak menyertakan perbandingan antar brand yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita tidak dapat mengetahui mana produk yang paling laris dalam suatu kategori. Maka dapat diambil kesimpulan secara umum, konsep visualisasi yang disajikan dalam laporan sudah cukup informatif, namun masih dapat ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik, sehingga laporan tersebut bisa lebih mudah dibaca, lebih mendetail, dan lebih interaktif bagi para pembacanya. Selanjutnya kita akan membahas tujuan yang terakhir, yaitu menilai apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap laporan kinerja atas data penjualan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG di e-commerce tahun 2023 dari kompas.co.id, hasil analisa dan grafik yang disediakan cukup mudah dipahami dan memberikan informasi bagi para pembacanya. Mudah dipahami. Hasil analisa dari grafik yang disajikan dalam laporan kinerja tersebut mudah dipahami karena data disajikan dengan sistematis menggunakan grafik dan tabel yang jelas. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami pasar terhadap FMCG di e-commerce Indonesia. Penggunaan bahasa dalam laporan tersebut juga disampaikan dengan lugas, sehingga cocok untuk semua kalangan, mulai dari pelaku bisnis sampai dengan konsumen yang ingin mengetahui kondisi pasar. Gain knowledge. Artikel ini memberikan wawasan yang berguna bagi para pelaku bisnis FMCG dan e-commerce karena dapat membantu untuk menentukan strategi pemasaran dan promosi dengan lebih baik, membantu untuk mengelola persediaan stok barang dengan lebih baik, dan dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi peluang pasar. Berikut beberapa poin penting yang dapat diperoleh dari laporan tersebut antara lain. Yang pertama, pada tahun 2023, sektor FMCG di e-commerce Indonesia mencatatkan nilai penjualan sebesar 57,6
triliun rupiah, meningkat sebesar 1,03% atau sekitar 576 miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, jumlah transaksi meningkat tajam dengan tambahan 2,75% atau 42 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa volume penjualan tumbuh lebih cepat daripada nilai penjualannya, yang berarti konsumen lebih banyak membeli produk dengan harga yang lebih murah atau efek dari promosi yang membuat orang lebih sering berbelanja. Dan yang terakhir, dalam laporan tersebut, kita juga dapat memperoleh informasi distribusi kenaikan penjualan untuk masing-masing kategori sebagai berikut. Kategori perawatan kecantikan memiliki kontribusi yang besar dengan mencapai hampir dari setengah dari total penjualan, yaitu 49% atau sebesar 28,2 triliun rupiah dari 57,6 triliun rupiah. Sedangkan kategori makanan dan minuman di posisi selanjutnya dengan persentase 20,4% atau sekitar 11,8 triliun rupiah dari 57,6 triliun rupiah. Kategori kesehatan mencapai 18,7% atau sebesar 10,75 triliun dan kategori ibu dan bayi dengan 11,9% atau 6,85 triliun rupiah. Kesimpulan, secara umum, artikel terkait laporan kinerja atas data penjualan Fast Moving Customer Goods atau FMCG di e-commerce Indonesia tahun 2023 sudah memenuhi standar bisnis intelijen dan telah menerapkan metode Big Data. Namun, dari sisi visualisasi, masih bisa dikembangkan lagi untuk mendukung eksplorasi data yang lebih dalam. Dalam laporan ini tidak hanya menyajikan data penjualan, tetapi juga menafsirkan informasi dalam konteks yang lebih relevan dan menjadikannya sumber berharga bagi siapa saja yang mau memahami pasar FMCG di e-commerce Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.